Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami Insan Santri. Semoga saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat Insan Santri yang telah mendukung channel ini dan menonton channel ini hingga selesai. Saya doakan semoga kalian dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala urusannya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah konten kali ini kita coba akan menguak pesugihan yang ada di Pasar Babat, Kabupaten Lamongan. Dimana kemarin kita itu dapat request dari salah satu sahabat Insan Santri yang datang ke sini dan katanya beliau itu berdagang di pasar itu uangnya sering hilang 100.000 itu setiap harinya, kadang 200.000, kadang juga 100.000, itu sering sekali hilang, bahkan hampir setiap hari hilang. Dan kami nanti akan coba menguak sisi gaibnya dari salah satu jenis pesugihan yang ada di Pasar Babat itu. Tak lupa saya ingatkan untuk sahabat Insan Santri yang menonton channel ini, jika belum sholat maka silahkan sholat dahulu, karena ibadah itu kewajiban bagi semua umat muslim. Jadi biar nanti biar enak, biar los kalau sudah sholat. Nggak ada tanggungan ya. Tonton channel ini sampai selesai agar tidak gagal paham dan ambil saja sisi positifnya dari konten kami ini. Semoga bermanfaat dan menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap, Mas? Alhamdulillah siap. Sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlub. Salah satu pesugihan yang ada di Pasar Babat, saya tangkap, terikat ke tangan saya, tarik ke sini. Masuk Allah. Saya himbau selama menonton channel kami ini, dalam hatinya selalu mengingat Allah, selalu zikir Allah di hati, maupun sholawat Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, agar pikiran kita nanti jernih dan bisa menangkap informasi ataupun isi video ini dalam keadaan terikat dan langsung sinkron di tubuh mediator ini. Masuk. Langsung nempel di sini aja, bisa tenang dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahya dan Nirwana. Tenang Allah. Dari golongan apa yang masuk ini atau yang hadir ini? Anda dari golongan apa? Ayo bicara, diprotek, bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas biar mudah dimengerti. Allahu. Golongan apa ini yang hadir ini? Ayo bicara dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahya. Paksa bicara, jika tidak mau bicara terpotong-potong tubuhnya.
Sakit. Ya makanya bicara. Dari golongan apa sampean yang hadir ini? Wujudnya apa wujudnya? Sakit. Ayo. Sakit. Ya itu yang bikin sakit-sakit di matanya sembuh. Oh ini yang bikin sakit. Mohon maaf. Ya itu sembuh, yang bikin sakit sembuh dengan izin beliau. Allah. Sudah nggak ada toh. Nggak sakit. Lah dari golongan apa sampean? Apa? Wujudnya apa wujudnya? Ayo bicara. Wujudnya apa? Kalau nggak mau bicara saya kasih ini lagi, gimana? Saya tunjukkan ini lagi. Ayo ngaku, jangan bohong. Golongan apa? Golongan apa? Tuyul. Jangan bohong ya. Bener golongan tuyul. Coba akan saya cek dulu memakai tasbih mutiara ini. Jika memang yang masuk ini benar-benar golongan tuyul, maka dia tidak akan kesakitan ketika saya pakai tasbih mutiara ini. Protek. Jika makhluk ini bohong, bukan tuyul, sekarang juga bakar tubuhnya. Oh iya benar, sosok tuyul yang masuk. Jenis pesugihan tuyul yang ada di Pasar Babat Kabupaten Lamongan. Kita tanya dulu seperti apa dia tugasnya di Pasar Babat itu. Sampean benar dari Pasar Babat Kabupaten Lamongan. Saya panggil ke sini. Sampean ditugaskan di sana benar. Saya tidak tahu tempat. Oh kamu nggak tahu tempat, tapi tugas kamu benar di pasar, di tempat keramaian benar. Iya. Di daerah timur sana. Iya. Saya hanya main. Jangan bohong. Main apa sampean? Lari-lari. Oh, lari-lari, bener nggak bohong? Saya cek lagi ya. Jika bohong, terpotong-potong jadi 3 bagian tubuhnya. Sekarang juga Allah. Baik, ayo ngaku aja. Tugas kamu apa? Ayo ngaku. Tugasnya apa? Kalau ngaku bicaranya jujur itu sembuh otomatis. Iya, saya disuruh. Oh disuruh. Disuruh apa? Jangan pakai itu. Oh enggak. Kenapa kok bisa takut dengan ini? Sakit. Panas. Kamu takut dengan ini? Oh takut ya. Ini saya taruh di sini dulu sahabat. Sakit. Iya. Tugasnya apa tadi, disuruh apa? Suruh mengambil uang. Oh mengambil uang. Mengambil uangnya pedagang. Temanmu ada berapa? Ada berapa temanmu? Bisa menghitung, ilmunya menghitungnya masuk dalam pikirannya. Allah. 6. Oh temannya 6, banyak itu. Itu satu majikan ya? Rumah Saya 1. gimana? Iya, ayah 1. Oh ayahnya 1. Terus rumah ayahmu itu di dekat sana? Apa jauh dari sana? Deket. Oh jauh. Bisa menghitung jaraknya. Ilmunya masuk sekarang juga dengan izin beliau. Allah. Berapa kilo jarak dari pasar itu? 3
3. 3 kilo. 3 kilo lumayan. Di 3 kilo arah ke barat apa arah ke timur apa selatan atau ke utara? Kemana arahnya? Kamu di sini harus jujur, karena kalau nggak jujur kamu akan saya pakai ini lagi. Saya seberang sungai rumahnya. Oh, seberang sungai. Iya. Sungai Bengawan itu ya. Berarti arah ke utara ya. Ya. Kamu di sini ditugaskan untuk mengambil uang. Terus berapa uang yang kamu ambil itu? Berapa jumlahnya? Tiap harinya kamu mengambil berapa? 4, 2, 1. 400, 200, terus 100.000. Yang 400 itu kamu berani ngambil? Itu termasuk jumlah yang sangat banyak loh, 400 itu. Biasanya tuyul kalau mengambil itu dikit, uangnya sedikit, hanya 100.000, 200.000. Sampai mengambil 400.000. Itu satu pedagang kamu ambil ya. Yang kamu ambil itu orang yang berjualan di situ apa orang yang membeli? Misal pendatang atau orang yang belanja yang kamu ambil? Oh, semuanya kamu ambil. Berarti 6 teman kamu tadi juga tugas sama di pasar itu. Tugasnya sama. Semuanya di pasar. Oh, tugasmu siang, pagi, apa malam? Saya jarang pulang. Jarang pulang. Berarti malam ini juga masih kerja. Iya. Tadi saya panggil ke sini kamu sedang kerja. Sedang mencuri itu, sedang mengambil uang. Iya. Sekarang udah dapat. Masih nanti. Jam berapa? Jam 2. 2, 3. Oh, jam 2, jam 3 itu kamu beraksi ya. Berarti sekitaran pagi itu ya. Kemarin yang request ini itu katanya dia jualan itu pagi jam 3. Jam 3, jadi setelah pulang uangnya dihitung berkurang. Kamu di suatu tempat ini yang sangat istimewa sekali. Kamu bisa berjumpa dengan saya, dengan kami kru Insan Santri. Panas menjadi dingin dengan beliau. Allah. Selain golongan tuyul yang ada di sana, golongan apa aja? Ada golongan apa aja di sana? Sosok babi ngepet apa ada enggak? Oh, enggak ada. Apa itu? Sosok raksasa ya? Raksasa yang menjaga pasar apa memang dia tempatnya di situ? Apa itu? Oh, yang menjaga. Yang membisiki pembeli. Oh, pelaris ya. Pelarisnya orang yang berdagang di situ. Nah, ini yang saya tanyakan. Kamu mengambil uang, kamu apa pilih-pilih? Apa hanya orang biasa saja atau orang yang memiliki kelebihan yang kamu ambil? Apa semua orang? Yang tidak dijaga. Oh, yang tidak dijaga. Berarti yang dijaga kamu nggak berani. Oh, kalah. Yang menjaga rata-rata di sana itu sosok apa? Siluman raksasa itu. Berarti yang nggak dijaga kamu ambil yo uangnya. Kamu sudah lama di situ? Siluman kerada. Oh, siluman kerada.
Kamu sudah lama di pasar itu? Hmm, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Berarti ayahmu sudah menjadi kaya raya. Ya. Hmm, Rumahnya sudah gede ya. Tiap hari kamu store berapa tiap hari itu? 6 kawanmu itu semuanya store berapa jumlahnya? ibu saya sudah ada 2. Oh, ibu kamu udah 2, berarti ayahmu tuh nikah lagi. Nikah sama 2 ya. 2 perempuan dinikahi. Punya istri 2 maksudnya. 2. Hmm? Dulu 1. Dulu Dulu 1. istrinya 1, sekarang jadi kaya raya istrinya 2. Jadi saya kalau minum bisa ganti-ganti. Oh, minum apa? Minum apa kamu? Minum susu. Oh, minum susu. Susunya istrinya ya? Istrinya ayahmu, Ibu ibumu. saya. Mama. Oh, kalau manggil mama. Kalau minum gimana kalau minum? Oh, enak ya? Enak. Ya. Keluar susu apa keluar darah itu? Oh, keluar susu. Kamu Cantik-cantik. hmm? Mama saya cantik. 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 Terus bagaimana lagi? Cantik. Terus Susu yang besar. berarti yang dipilih-pilih itu yang besar-besar ya? Iya. Banyak isinya. Oh, banyak isinya. Iya. Misal orang yang berjualan di situ itu semuanya kamu ambil uangnya. Jika pedagang di situ atau orang yang berkunjung di pasar itu memakai ini, apa masih bisa kamu ambil? Bisa. Saya cari yang lain saja. Kamu cari yang lain saja. Iya. Kamu kenapa kok nggak berani sama ini? Panas. Panas. Lah ini ada apanya kok kamu sehingga kamu takut sekali dengan tasbih ini? Saya tidak bisa melihat, hanya seperti cahaya yang terang sekali. Sakit mata saya. Kamu mau masuk Islam? Saya ingin pulang saja. Oh, ingin pulang. Saya nanti dicari sama ayah saya. Mama. Kamu merugikan nanti kalau pulang, merugikan lagi. Merugikan siapa? Merugikan orang yang berdagang di pasar itu yang kamu uangnya kamu ambil terus itu. Iya. Ya udah kamu saya Dia Islamkan. tidak tahu. Tidak tahu kalau uangnya saya ambil. Tahu ada yang lapor, banyak yang laporan. Tidak tahu. 100.000 kadang juga 200.000 kamu ambil itu. Nanti dia bisa cari lagi. Lah ya nanti terus kamu ambil lagi. Iya. Ya kan kasihan. Berarti kamu sangat merugikan sekali. Ya sudah kamu masuk Islam saja, kamu menjadi Islam. Biar nanti nggak berulah lagi. Biarkan nanti ayahmu cari kamu nanti biar datang ke sini juga nggak apa-apa. Ya. Saya Apa? mau pulang saja. Mau ini, mau tasbih ini. Panas. Panas. Nanti saya Ini saya ada kasih kemarin. air minum susu siapa? Oh ya nanti dikasih air minum susu. Ini toh ada temanmu yang sudah muslim yang kemarin tak muslimkan. Hadir sallallahu alaihi wasallam, hadir di hadapannya sekarang juga Allah. Oh, dia ini golonganmu. Mau seperti dia? Mau nggak seperti dia?
Enggak, dia kok pakai baju. Iya, dia pakai baju lah. Kamu nggak pakai baju, hanya pakai celana dalam aja. Celana dalammu berwarna putih apa merah? Merah. Merah. Walah, sudah sakti berarti sudah bisa ngambil apa aja itu. Berarti kamu di pasar itu ngambilnya hanya uang aja. Barang nggak kamu ambil? Hanya disuruh ngambil uang saja. Oh, ini disuruh ngambil uang saja. Tiap hari setor berapa tadi? Ikut itu diajak muslim itu. Ikuti aja, nanti enak biar seperti itu. Ya, ditanya aja, enak. Kamu minum susu nggak? Sudah muslim. Masih minum susu nggak? Susunya siapa yang kamu minum? Nah, ditanya aja. Panas lah, kamu nanti kalau menjadi muslim seperti dia kan dingin sejuk, kan enak loh. Ya, ikut jadi muslim. Kalau pulang saja gimana? Ya enggak boleh, kalau sudah ketangkap ke sini resikonya harus menjadi muslim. Bagaimana? Nanti saya dicari sama saya. Terus gimana nanti? Kalau saya dimarahi? Enggak, nanti kamu kalau sudah seperti dia ini kan nggak dikenali lagi. Kamu nggak akan dikenali lagi. Mungkin ayahmu nggak kenal lagi, ibumu juga sudah nggak kenal lagi kan. Air ini bagaimana air ini? Misal tokonya, toko orang yang berdagang di situ, saya tetesi air ini, muter tokonya, kamu masih bisa masuk? Bisa masuk enggak? Bisa kalau dia keluar. Lah kok gitu Ya, kalau dia keluar kan dibawa airnya? uangnya. Oh, uangnya dibawa. Nanti saya ambil sama jalan. Bisa. Oh gitu, yo pinter berarti kamu mencari lengahnya. Ya kalau orangnya pakai gelang seperti saya ini, gelang ini, uangnya dibawa kemana-mana, dia selalu pakai gelang ini, bagaimana? Masih bisa ngambil? Cari yang lain saja. Cari yang lain, berarti nggak berani. Oh, nggak berani. Masih banyak orang, semua orang membawa uang. Ya misal orangnya nanti mau beli ini, misal mau beli ini kan semua orang yang misal apa pedagang di sana semuanya beli ini, kamu bagaimana? Ayo, misal semuanya membeli ini, membeli produk ini, membeli gelang, membeli tasbih, kamu bagaimana kalau semuanya memiliki ini semuanya, bagaimana? Tidak tahu, ya saya bilang saya sama ayah saya. Nah ya kamu nggak akan berani lagi mencuri, ya toh? Ya enaknya ikut muslim aja, ya. Selain Nanti gimana makan saya? makanmu nanti dikasih, otomatis kamu makan. Lah itu buktinya hidup, masih hidup kan, masih makan itu. Selain Dia sudah tidak seperti saya. ya dia sudah sempurna, sudah muslim, sudah beribadah kan. Lah ya sudah berubah total wajahnya. Di sana selain temenmu ada lagi golongan tuyul yang lain majikan atau lain ayah ada? Banyak di sana, banyak ya? Ayah dua. Ada 2 kloter. Ya. Oh, ini lumayan banyak berarti. Sepuluh. Ada 10 majikan ya? 10 tuyul. Wah, banyak. Itu tugasnya sewaktu-waktu, itu tugasnya mencurinya. Kadang pindah-pindah di tempat lain. Kalau masuk suatu perdesaan kamu pernah?
Suatu perumahan itu pernah masuk rumah orang itu pernah mencuri di rumahnya orang. Ya, orangnya kan sudah tidur. Jadi kembali lagi takutnya sama ini. Takut. Saya enak kalau senang kalau di tempat rumah. Senangnya bagaimana? Ayo bicara senangnya bagaimana? Dapat susu lagi? Iya. Lah apa? Kalau orangnya tidur, Ya. yang punya rumah, saya Enggak apa-apa. Kalau orangnya tidur, kenapa kalau orangnya tidur? kalau habis itu Ya. saya mainin ini. Oh. Kalau habis berhubungan, ya. Karena ditutupi. Oh. karena enggak ditutupi. Sudah malu. Oh iya. Berarti perlu dikasih ini rumahnya biar nggak bisa masuk. Ya. Dia kasih air ini kamu nggak bisa masuk. Golonganmu. Ya sudah kamu ikut ini aja. Mau nggak mau kamu ikut ini dimuslimkan ini. Kalau kamu nggak mau, nanti kamu nggak bakalan bisa kembali lagi ke sana. Ini sudah terprotek. Dibawa ini ikut jadi muslim. Sekarang juga keluar. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Gimana reaksinya jadi tuyul? Dimasuki tuyul bagaimana reaksinya? Kuat tadi, Mas. Kuat. Kuat sekali. Sudah, levelnya sudah tinggi kelihatannya. Ya sudah pakai celana dalam merah soalnya. Mungkin begitu konten kali ini mengenai pesugihan tuyul. Jadi kemarin sudah menguak tuyul, ini juga bikin tuyul lagi karena menuruti request dari sahabat Insan Santri. Mungkin yang lain ingin request sesuatu tentang tempat-tempat misteri yang belum terkuak misterinya, bisa hubungi adminnya Insan Santri. Nanti insya Allah jika kami siap dan ada waktu, kami bikin konten dan kami kuak itu, kami kupas misterinya seperti apa. Dari konten ini tidak untuk dipercaya, jadi kebenarannya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kebenaran itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tempatnya salah, dan ambil saja sisi positifnya dari video kami ini, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semuanya. Mungkin selama dalam video ini kami berdua ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa terus dukung channel kami ini agar kita terus bisa berkembang ke depannya. Ya, gitu saja. Mungkin ada tambahan? Cukup. Ya, saya akhiri mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.